An-Naw'ur Rabi'. Model yang keempat dalam membaca Al-Quran yaitu qiraatul adai wa tartil, membaca dengan cara tartil dan menyesuaikan huruf-hurufnya. Al-ada itu mengucapkan kalimat sesuai dengan karakter huruf yang kita kenal bacaan tartil atau tartilul Quran. Dalam bacaan tartil ini wayahdabul qari'u bihadzan nau, seorang qari atau yang membaca Al-Quran dengan model tartil ini tujuannya adalah tajwidul qiraah, memperbaiki bacaannya wa tafsinuha, dan membuat indah di dalam membaca. Wa tamahuli fiha, kemudian tenang, tidak terburu-buru. Biqasdi tahsinil ada wa tilawah, dengan tujuan memperindah bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi yang dimaksud tartil itu baca Al-Quran itu tidak kesusuk-susuk, dibaca sesuai dengan makhraj, karakter huruf, panjang pendeknya diikuti dengan baik, dan cara membacanya tenang, tidak terburu-buru. Tujuannya supaya ketika membaca Al-Quran itu terdengar indah. Mumtasilan qaulahu ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, wa Qur'anan faraqnahu. Al-Quran itu kami turunkan faraqnahu litaqra'ahu, dengan cara bertahap. Maka Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, jadi bertahap, supaya Rasulullah itu bisa membaca. Litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu bacakan Muhammad Al-Quran itu kepada manusia, kepada masyarakat, ala muksin, dengan cara yang tenang, tidak terkopo-kopo. Wa nazzalnahu tanzila, dan aku turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Sehingga kalau diturunkan secara bertahap itu, akhirnya Rasulullah tidak kesusu. Wal muqtu huwa as-sabat ma'al intidhar, yang dikatakan litaqra'ahu 'alan nasi ala muqtin. Al-muqtu itu maknanya adalah mantap, tidak terkopo-kopo, menunggu jeda. Ai bitamahulin, dengan cara yang perlahan. Batian, asal maknanya bati itu lambat. Muta'anniyan, sambil apa istilahnya, muta'anniyan, sambil melakukan. Ghairu mustahsilin, tidak tergesa-gesa. Maka tartilul Quran itu diharapkan bacaan itu nama tartil itu runtut, kemudian tidak terburu-buru, dan ini sangat cocok untuk orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, memiliki suara yang bagus. Maka orang yang punya suara-suara yang baik, yang indah, itu peluang untuk mendapatkan pahala yang banyak ketika membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang enak didengar. Jadi tartil itu di lagu tapi tidak terlalu mendayu-dayu.
Ya kayak bacaannya imam-imam di Masjidil Haram yang sekarang banyak ditiru orang. Kalau kita mendengarkan imam Masjidil Haram pada saat terawih itu kan umumnya cepat. Tapi begitu indah, orang mendengar itu menjadi senang. Kalau mau dengarkan terawih di TV malam-malam, itu kita sekarang kan banyak siaran langsung, terutama yang punya sarana apa namanya, pakai IndiHome atau pakai apa, bisa langsung nyetel channel Masjidil Haram untuk mendengarkan orang terawih dengan bacaan Al-Quran yang tartil. Wa yadullu 'alaiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan model seperti itu berdasarkan dalil sabda atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, yang ahli membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat-malaikat yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatatahta'u, dan dia terbata-bata atau geradul-geradul atau tertatih-tatih fihi, di dalam baca Al-Quran itu, wa huwa alaihi syaqun, bahkan dia merasa kesulitan, merasa berat, lahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi hadis ini menyemangati. Kata Rasulullah, kalau ada orang baca Al-Quran sudah mahir, sudah bagus, nanti di surga itu akan berkumpul kelompoknya itu dengan para malaikat. Malaikat nanti juga setelah semua selesai diperhitungkan amal manusia itu, ya malaikat juga ikut masuk surga. Tapi belakangan manusia dulu, manusia jin diperiksa dulu, malaikat jadi panitianya. Nanti setelah semua selesai, malaikat juga masuk surga. Orang-orang yang ahli baca Al-Quran dengan tartil, suaranya bagus, itu nanti akan dikumpulkan dengan para malaikat. Jadi nanti punya grup-grup, punya geng di surga itu, ada kelompok-kelompok tertentu. Makanya orang yang dianugerahi Allah punya suara indah, itu ya sebaiknya dipakai membaca Al-Quran. Jangan dipakai nyanyi saja, dipakai baca Al-Quran, karena itu sebuah kemuliaan. Orang diberi suara bagus itu sebagai sarana nanti Allah memberikan fasilitas. Kalau dipakai baca Al-Quran, didengarkan orang itu terasa nyaman, enak, itu nanti akan dikelompokkan dengan para malaikat. Sedangkan yang bacanya itu nggak lancar, masih belajar tertatih-tatih, masih istilah itu ya terbata-bata, ya tak, itu terbata-bata. Terbata-bata itu dari bahasa Arab sebenarnya. Bata-bata itu bata. Terus dijadikan bahasa Indonesia terbata-bata, terbata-bata. Ya. Jadi kalau membaca
Bak tak itu saya bingung. Nek bak titik siji ngisor, tak titik loro ndukur. Orang yang baru belajar kan begitu. Bedakno bak, ta, sa, jim dengan ha dengan kho. Kadang saya duruduk. Lah itu kata Rasulullah, kalau orang kebetulan wis dikai swara pas-pasan, ngaji turun lancar, sehingga merasa agak kesusahan, agak sulit baca Al-Quran, itu kata Rasulullah lahu ajron. Ya, dikasih apresiasi oleh Allah, malah dikasih 2 pahala. Jadi hadis ini memberikan motivasi. Yang masih belum lancar, tidak usah pesimis. Jangan merasa kalah dengan yang sudah lancar, karena dengan teruduk itu malah oleh ganjaran loro. Tapi ya tetap belajar terus. Jadi nanti kalau sudah lancar kemudian menjadi sudah tidak teruduk, tapi bacanya sudah semakin asik. Makanya Ramadan ini ya mumpung banyak temannya, ada yang sudah lancar, nggak kelompok dewi saja nih, yang bagus itu gak usah dibagi, gak usah dipisah. Bagian gak lancar grupe paman umpamanya, bagian sing lancar grupe Pak Musleh atau Pak Muiz ya. Nah itu saja nih, yang bagus tidak begitu. Biar antara yang tidak lancar dengan yang lancar itu bisa saling membantu. Ini dibiarkan gak lancar pada gak lancar, gak melayu-melayu. Ibaratnya orang jalan sehat bareng-bareng sa-RT, sebagian tua-tua kumpulnya tua-tua, sampai sing nom-nom ya ditinggal. Ngaji tadarus itu sebenarnya yang bagus itu kalau satu dipisah jadi satu, kemudian nanti yang sudah lancar ya sabar ngenteni. Ada yang turut-turut dinteni sabar, saya terong ayat, terus nanti gantian. Sambil ketika baca belum lancar, terus nanti mendengarkan orang yang sudah lancar, itu nanti secara otomatis lama-lama bisa lancar sendiri. Tapi ini dipisah-pisah, perkembangannya lama. Jadi nyantai wae wong padha truduk-truduke. Yang bagus itu begitu sebenarnya. Lah, yang kok mari nuzulul Quran perlu dirubah. Ini sementara pemanasan dulu. Setelah setengah bulan masuk malam 15 atau mulai kunut ya ngaji ini kok dicampur. Biar bisa terpacu untuk kepingin tambah lancar nih, kumpul kabeh duruk-duruk ya, merasa aman. Akhirnya pahami itu. Tapi nanti kalau dicampur itu akan bangkit semangatnya. Nah, akhirnya sama-sama punya pahala banyak. Yang gradul-gradul dikasih 2 pahala. Yang niteni sabar itu ya dapat pahala lancar baca Al-Quran. Yang kedua dapat pahalanya sabar niteni koncone. Kalau sudah tahu dasarnya gini kan enak. Podo-podo ndolek ganjaran akeh. Jadi sing belum lancar ya semangat, yang sudah lancar ya anggap itu mendapatkan bonus ya, karena sabar mengikuti yang masih belajar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adinallahu li syai'in, Allah tidak mendengarkan sesuatu ka'adzanihi li nabiyyin, seperti mendengarkannya kepada Nabi
hasanas sauti, yang bagus suaranya, bil Qur'ani, ketika membaca Al-Qur'an, yajharu bihi, sambil dikeraskan suaranya. Jadi kata Rasulullah, Allah itu tentu mendengar semua makhluknya. Tapi ketika mendengar para nabi membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, dengan suara yang keras, itu perhatian Allah itu lebih fokus ketika ada para nabi membaca Al-Qur'an dengan suaranya yang indah. Jadi kalau melihat hadis ini, nabi-nabi itu tidak ada yang suaranya pas-pasan. Apalagi yang suaranya kayak saya, tidak jelas ya. Tak ngalor tak ngidul. Mau lagu-lagu suaranya gak nutup. Ya wis ono kaya pas-pasan. Ya kepengin sebenarnya, tapi gak dikasih oleh Allah. Yang dikasih kelebihan itu harus dimanfaatkan. Banyak ngaji, membaca Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang baik, supaya orang tertarik mendengar. Dan nabi-nabi itu rata-rata, kata Rasulullah, diberi suara bagus. Ya memang itu fasilitas. Kalau nabi suaranya tidak bagus, ngajari Al-Qur'an, ya nanti tidak tertarik para sahabat. Rasulullah itu suaranya indah. Terutama yang terkenal itu kan Nabi Dawud. Sampai dikatakan kalau Nabi Dawud membaca Zabur kemudian disuarakan dengan lagu yang indah, mesti orang itu terpesona. Jadi enak-enak jalan gitu mendengar suaranya Nabi Dawud, berhenti sopo ya. Cek enak yang ngaji ini. Nah, kita kan juga sering begitu. Ada orang kalau suaranya bagus ngaji, itu terus rasanya nikmat. Makanya Habaib itu kan ada garis keturunan dari Rasulullah. Biasanya Habib itu banyak yang suaranya bagus-bagus. Ya karena memang Rasul itu diberi suara yang indah, sehingga kalau ada Habaib suaranya bagus itu ya tidak heran. Memang sudah ada keturunan dari Rasulullah. Kayak Habib Syekh yang terkenal membaca sholawat, itu kan susah untuk ditiru. Kadang ada orang niru lagunya, nggak bisa. Untuk menyesuaikan suaranya yang begitu menggema, kemudian sampai getaran suaranya itu saja sudah menjadi lagu. Ya, memang para nabi itu dikasih kehebatan oleh Allah begitu. Sehingga kalau ada nabi-nabi yang membaca kitab, termasuk Rasulullah membaca Al-Qur'an, itu digambarkan Rasul, Allah itu mendengarkan semua makhluk. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Tetapi ketika ada nabi yang sedang membaca kitabnya, itu Rasul lebih fokus. Jadi orang-orang yang punya suara indah itu perlu dimanfaatkan untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak pahala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi atau perindah Al-Qur'an itu bi aswatikum, dengan suaramu yang bagus. Yang punya suara bagus itu bikin Al-Qur'an itu menjadi indah, supaya banyak orang tertarik. Yang tidak punya suara bagus ya belajar maca sing apik. Ya lagunya ya niru, pokoknya panjang pendeknya bener gitu saja, insya Allah ya masih bisa didengarkan.